Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya kasihi. Pertama-tama, kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan kesehatan. Kali ini saya akan menyampaikan pidato singkat tentang keberagaman agama. Jadi keberagaman agama adalah ragam agama yang dianut oleh masyarakat di suatu wilayah atau negara. Artinya masyarakat tidak menganut satu agama saja, melainkan beberapa agama. Namun mereka tetap hidup rukun dengan perbedaan agama tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa keberagaman agama di Indonesia sangatlah banyak, yang artinya banyak sekali agama di negara Indonesia. Dengan kata lain, setiap orang memiliki agama dan memiliki kepercayaan masing-masing dan menganut agama yang berbeda. Namun masih banyak yang tidak saling toleransi. Contohnya, masih ada pengeboman gereja, masjid, dan tempat-tempat ibadah lainnya. Konflik ini terjadi karena kurangnya saling menghargai keberagaman. Bahkan masalah kecil bisa menjadi masalah besar dan bisa menyebabkan perpecahan antar agama. Dengan adanya kejadian-kejadian tersebut, maka kita bisa ambil sebagai contoh. Yang mana kita harus bisa mengontrol perbuatan, juga perkataan supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Apabila jika berhubungan dengan agama, dengan mengejek, merendah, dan mencemooh agama, tindaklah berfaedah. Kita harus bertoleransi dengan dibarengi pada prinsip adil serta membela kebenaran. Mari kita lihat di negara kita ini, yaitu negara Indonesia. Masih banyak sekali konflik yang terjadi di Indonesia. Bahkan konflik ini bisa menyebabkan kehancuran dan kerugian bagi negara Indonesia. Masalah yang kecil pun bisa menjadi besar karena kurangnya saling toleransi dan menghargai satu sama lain. Tuhan telah berfirman kepada kita supaya kita saling mengasihi satu sama lain. Tuhan menyuruh kita saling mengasihi seperti firman Tuhan yang terambil dalam Matius 22 ayat 39 yang berbunyi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Walaupun Tuhan sudah berfirman seperti itu, tapi masih banyak sekali orang yang melanggar dan mengabaikannya. Kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus saling menghargai dalam perbedaan agama ini dan saling toleransi. Walaupun banyak sekali perbedaan agama, kita harus memancarkan kemuliaan Kristus. Banyaknya perbedaan agama ini membuat kita harus tetap fokus kepada Tuhan dan jangan sampai iman kita goyah. Di tengah perbedaan ini, kita harus tetap menyebarkan Injil dan memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Bahkan di dalam perbedaan kita harus tetap memberitakan firman Tuhan. Jangan sampai dalam perbedaan ini kita meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Marilah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kesimpulannya adalah mari kita tanamkan rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di negara kita, terutama di keberagaman agama. Ayo hargai anugerah yang diberikan Tuhan kita, yaitu keberagaman agama sampai saat ini. Mari kita hidup damai di dalam keberagaman agama ini dan jangan sampai ada konflik lagi. Berikut saran dari saya untuk menghindari konflik keberagaman agama. Yang pertama, mari kita tanamkan saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, lakukan firman Tuhan dimanapun kita berada. Yang ketiga, tanamkan rasa rendah hati di dalam hidup kita. Yang keempat, jagalah perkataan terutama di dalam keberagaman agama. Dengan melakukan beberapa saran dari saya tadi, bisa mengurangi adanya konflik tentang keberagaman agama. Selain kita menanamkan dalam hidup kita tentang firman Tuhan, mari kita tanamkan juga tentang Pancasila, yang terutama sila ketiga, karena sila 3 bermakna itu saling menghargai perbedaan. Sekian pidato dari saya. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu atau saudara yang kurang berkenan di pendengaran,
Anda, tolong dimaafkan sebesar-besarnya dan seterus-terusnya.